Konflik antara penyanyi Denada dengan sang putra Ressa Rizky Rosano tampaknya masih jauh dari kata usai. Di tengah perjuangan Ressa untuk mencari pengakuan dari kedua orang tuanya, Denada secara mengejutkan melemparkan klaim pedas bahwa ia enggan melibatkan ayah biologis putranya sama sekali dalam pusaran konflik yang kini terus bergulir panas. Pernyataan itu pun sontak membuat banyak pihak mempertanyakan apakah benar sang mantan yang tak mau atau justru Denada sendiri yang sengaja membatasi dan menutup akses komunikasi tersebut. Dia sudah memutuskan kan untuk dia yang sudah memutuskan untuk tidak berada, tidak ikut dalam gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Oh ya, hancur rasanya, malu diomongin banyak orang kan, apalagi di Banyuwangi. Untungnya ya hancurnya intinya Mbak, aslinya. Klaim sepihak ini dianggap sebagai upaya Denada untuk kembali mendapatkan simpati publik dengan memposisikan dirinya sebagai korban atau victim blaming. Publik mulai bertanya-tanya, sejauh mana upaya Denada untuk menjembatani hubungan ayah dan anak tersebut? Jangan-jangan, ego seorang ibu diduga justru yang menjadi penghalang besar bagi Ressa untuk mendapatkan kasih sayang utuh dari seorang ayah biologisnya. Namun, meski begitu, Denada tak akan menghalangi jika suatu hari nanti ayah kandung Ressa tergerak hatinya untuk mengenal anaknya lebih jauh. Ini bapaknya siapa? Oke, bukan ya? Takurian bukan? Aji Pangestu bukan ya? Siapa lagi ini? Ada deh Kak, pokoknya ada. Dan aku tahu kok siapa bapaknya, dan bapaknya pun tahu. Tiba-tiba dia berubah pikiran, dia datang nih. Iya sih kan, dia bapaknya. Tapi buat aku, buat apa? Gitu kan, toh selama ini aku yang sudah memutuskan, memang aku sudah memutuskan dengan atau tanpa dia, apa maksudnya? Tentu kecewa sekali. Dia nggak pernah ucapin terima kasih, minal aidin, atau kok gini, kok nggak ada aku nih apanya. Paling nggak kan dia itu udah kehilangan orang tua, kan mestinya harus saya ini orang tuanya kan, tapi nggak ada komunikasi sama sekali. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Kita mencocokologi antara dulu masa lalu artis D pernah dekat sama si ini, lingkungan ini pas tahun 2000 sampai 2000-an, sampai sekarang juga sih 2000-an kan. Ananda lahir 2002, jadi kita cocokologi tuh, kita foto-foto tuh yang kita tahu kedekatannya sama siapa. Nah dapat tuh, nangkep tuh, oh ini kayaknya lebih cocok karena di kupingnya tuh itu sama bentuk rahang kepalanya sama senyumnya di sininya. Nah kita cocokologi, cocokologinya itu ada di lingkungannya rapper. Saya dari awal bilang lingkungannya rapper ya. Itu bisa penyanyi, bisa pencipta lagu, bisa produser, bisa arranger, itu banyak ya. Di lingkungannya rapper. Nah itu, tapi yang tahu pasti 100% itu adalah anaknya siapa, buah siapa yang jadi adalah mama kandungnya. Kita hanya mencocokologi gitu. Publik pun seolah diingatkan kembali pada drama masa lalu yang penuh teka-teki. Seperti diketahui, isu terkait siapa sosok sebenarnya ayah biologis dari Ressa Rizky Rosano sempat menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat luas. Bahkan, kesimpang siuran tersebut sempat menyeret sejumlah nama besar di jagat hiburan tanah air. Namun kala itu, hanya rapper kondang Iwa K dan aktor senior Aji Pangestu yang akhirnya secara belak-belakan pasang badan dan memberikan bantahan keras terkait keterlibatan mereka. Gue sih intinya ya bukanlah Pak, sini dulu Pak. Tapi kenapa ayahnya saya? Ya tanya sama yang orang yang menggiring itu ke gue. Jangan ke gue. Gue nggak tahu. Gue cuma kena siram oli samping aja oli samping. Tapi ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kan jadi silaturahmi sama orang-orang. Ada emang masa SMA-nya dia ada pertama kali manggung sama gue. Dulu tuh dia gue lagi latihan, dia pakai baju SMA, dateng ke studio latihan, dan itu latihan. Nah ya udah lebih ke project manggung bareng aja sih. Project musik? Ya, lebih ke manggung aja, lebih banyak di manggung aja.
Enggak sih, kalau istri karena emang tahu gue ngomong ya, gue cerita apapun ke istri kan. Jadi ketika emang hari itu juga, gue tuh tahu baru tanggal berapa nih waktu itu gue preskon ya? Tanggal 7 ya? Tanggal 6 waktu itu ada preskon di mobil, tahu-tahu ada link dari istri karena ada wartawan juga beberapa nanya ke istri dan ke manajer saya, bilang apaan nih gitu kan. Tahunya baru di situ aja kok. Dan pas pulang juga istri cuma nanya gini, kamu yakin gak ada yang ke-skip ceritanya? Di tengah huru-hara yang kian memanas, sebuah kesaksian mengejutkan datang dari sosok yang pernah puluhan tahun mengabdi di kediaman Denada. Ibu Sofi, mantan asisten rumah tangga yang telah bekerja sejak tahun 96, akhirnya buka suara terkait status hubungan antara Denada dan Ressa Rosano, mengungkapkan rasa terkejutnya saat mendengar Ressa mengaku sebagai anak kandung dari Denada. Meski ia memang mengenal Ressa sejak kecil karena sering diajak berkunjung ke rumah, sepengetahuan Ibu Sofi, Ressa sebenarnya adalah anak dari Ibu Rati. Kini, publik semakin dibuat bingung. Siapakah yang sebenarnya berkata jujur di balik drama keluarga yang penuh dengan silang sengketa tersebut? Ibu Sofi, mohon izin, mungkin Ibu sudah bekerja dengan keluarga Denada sudah berapa lama? Ya, adalah 35 tahun ada. Berarti itu dari tahun berapa, Ibu? Pokoknya saya tahun 96 saya keluar karena akhirnya sakit. Terus saya nggak diizinin sama suami kerja lagi. Jadi saya mau nggak mau nurutin suami, ya kan? Berarti 96 tuh masih SMA ya Denada saat itu ya, Bu ya? 96 ya enggak lah. Pokoknya saya masuk ke kerja di Bu Emil, Mbak Ena belum kawin. Setahu saya ya, menurut saya tuh satu namanya Sakira. Sakira yang sekarang berubah Ya, jadi yang Aisyah ya? Sekarang namanya Aisyah. Berarti waktu bolak-balik ke Singapura, Ibu suka ikut atau bantu-bantu juga? Seperti apa, Bu? Kalau ke Singapura saya nggak mau diajak karena saya nggak mau juga. Terus saya di rumah pokoknya. Gitu. Nah sekarang dengar berita lagi rame sosok Ressa yang ada di Banyuwangi akhirnya yang mengaku menjadi anak Denada, itu sepengetahuan Ibu seperti apa? Mungkin pernah bertemu atau? Kalau Ressa dulu kan kecil ya, dulu kecil, sekarang kan gede. Ya saya emang tahu namanya anaknya Ressa karena kan suka dibawa ke rumah pejaten. Tapi kan saya kan taunya anaknya Bu Rati. Anak Bu Rati. Itu adik iparnya Emil. Ada ipar Bu Emilia Pondesa. Ya. So, istrinya Om Dino itu adiknya Bu Emil. Tinggalnya di Jakarta atau di Banyuwangi? Dia punya anak Sakira, sekarang Aisyah. Tapi memang selama ini memang maaf Ibu, bicara pergaulan Denada juga, Denada pergaulannya baik-baik aja Ibu, nggak ada? Ya kalau menurut saya sih biasa-biasa aja, karena saya kan suka dibawa ke sana sini ya. Iya. Cuma ya setahu saya ya kalau off air ya kita rombongannya dibawa semua gitu doang. Kenapa kok ada, ibaratnya ada aku yang sehat maksudnya, kenapa kok sampai gini? Padahal anaknya yang Aisyah itu sakit kayak gitu sampai Mbak Denadanya sampai jatuh kayak gitu. Ya ini ada. Pasti banyak kan orang yang ngomong, enggak, ini juga nangis, Ma, aku ini anaknya siapa yang benar, Ma? Kamu anaknya Mama, lahir dari perut Mama, sampai sekarang saya nggak pernah ngomong kalau ini anaknya. Tapi dia tahu dari orang lain, dia sampai cari sendiri, sampai apa, cari sendiri. Di saat Denada terus melemparkan klaim pembelaannya, ia pun masih harus menghadapi kasus hukum mengenai adanya dugaan kasus penelantaran anak. Kasus yang dilayangkan oleh Ressa Rizky Rosano terhadap Denada selaku ibu kandungnya itu hingga kini masih terus bergulir panas di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Meski belum ada keputusan inkrah, adanya gugatan tersebut seolah menjadi tamparan keras terhadap citra ibu tangguh yang selama ini melekat pada sosoknya. Bingung nggak? Bingung ya? Bingung kita bingung sekali. Makanya biar nggak tambah blunder lagi. Nanti kita akan buktikan di persidangan. Dikit lagi kan,
Yang pertama, sama sudah bisa jawab kan? Betul, sudah kecewa. Bayangkan 24 tahun bukan waktu yang sebentar ya Mbak. Yang pertama. Yang kedua, Resa ini orangnya selalu hati-hati dalam menyampaikan tutur kata. Karena dia takut menjadi sesuatu hal yang blunder nanti ke si Resa. Yang ketiga, kami dari kemarin saat kita di Jakarta kemarin itu sudah menunggu yang katanya mau ketemu dengan si Reza, tapi sampai sekarang belum ketemu, belum ada. WA itu dijawab kok sama si Reza, dijawab. Nah terkait nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Dena itu sudah kita jawab di replik kita, sudah kita jawab. Nanti tinggal tunggu pembuktiannya saja, sedikit lagi kok. Nggak nyampaikan ke saya, hanya infonya sih rencananya mau ketemu dengan si Mbak Dena itu, dengan bundanya itu tanggal berapa ya? 19 insya Allah. Ya mudah-mudahan bisa cepat ketemu, bisa clear lah ya. Aku mohon doanya. Aku bahagia sekali karena aku tahu bahwa Aisyah juga sekarang dia sehat, dia baik, semua keadaannya juga bagus. Itu aku itu tidak terlepas dari doa masyarakat gitu. Baik kan? Menanggapi berbagai bukti yang sempat diklaim Denada dalam tayangan podcast, pihak Resa Rosano ternyata pilih untuk tidak terpancing. Sang kuasa hukum, Andika, secara tegas memilih untuk tidak memberikan tanggapan prematur di ruang publik. Ia menyatakan bahwa segala bentuk pembelaan maupun sanggahan terhadap klaim Denada, termasuk soal rincian biaya kuliah hingga tangkapan layar percakapan chat, akan dibuka secara transparan hanya pada agenda pembuktian di persidangan nanti. Seolah ingin memberikan kejutan di meja hijau, tim hukum Resa saat ini lebih memilih untuk tetap fokus menjaga amanah sang klien. Jadi begini, yang pertama terima kasih Mbak Dena sudah mau muncul. Yang kedua terkait tanggapan-tanggapan yang lain nanti kita akan buktikan di persidangan. Kita jawab ya, tadi sudah kita kirimkan. Jadi kita tidak ada niatan untuk mengulur-ngulur yang pertama. Kita tidak ada niatan untuk menghambat proses persidangan, tidak ada. Ini terkait profesi ya, tanggung jawab kita banyak sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita tetap kuat iman dan Islam. Pertama tetap amanah, bisa menjaga marwah kita sebagai seorang advokat. Banyak yang kita kerjakan Mbak, alhamdulillah. Jadi fokus kita kemarin sempat terpecah, namun tanggung jawab kita tetap. Jadi kita nggak ada alasan, nggak ada niatan untuk tidak mau datang ke mana, ke persidangan ya. Kita udah jawab kok. Jadi dibandingkan kubu sebelah kemarin yang sempat menunda-nunda beberapa minggu, bahkan lebih 1 bulan ya. Kita hanya meminta overtime saja 1 minggu kok. Dan sudah kita selesaikan. Wah, itu haknya Mbak Dena untuk statement seperti apa. Silahkan saja, sah-sah saja. Cuma ya ketika terbukti di persidangan nanti ya mohon maaf kalau terbuka semua, kan gitu Mbak.